Bincang Sajua, menumbuhkan karakter dan kebajikan, cerdas bermedia untuk kebaikan dengan menghadirkan narasumber inspiratif. Kini kami hadir menemani Anda. Setiap minggu hanya di kanal YouTube Yayasan Sajua. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya ya. Kita memang terkait dengan regulasi emosi yang nantinya akhirnya akan berkembang menjadi karakter anak. Jadi yang mampu meregulasi emosinya, dialah yang akan memiliki karakter yang sangat mampu untuk bisa berkolaborasi dengan orang lain, merespek, berempati dengan orang lain, dan lain-lain. Nah, pertanyaannya tadi, apakah pola pengasuhan yang diterapkan orang tua itu punya pengaruh itu pada regulasi emosi yang dimiliki anak? Jawabannya iya banget. Nah, sekarang tadi Mas Benny menyampaikan ya bahwa anak tuh cenderung mengcopy yang dia dengar, yang melihat, mencermati orang, gaya mereka berbicara seperti apa. Jadi mereka mengcopy itu semua menjadi sesuatu yang inilah diriku ya seperti mereka ini, begitu. Nah, pola asuh yang punya kecenderungan untuk membentuk anak itu supaya mampu meregulasi emosi dengan baik ya, adalah ketika orang tua itu punya cara untuk berempati kepada anak-anaknya. Nah, tentunya nih juga orang tua yang punya kemampuan mendengarkan dengan baik, kemudian bisa merasakan perasaan anak, kemudian juga punya waktu memperhatikan anak. Nah, dengan memperhatikan itu jadi orang tua bisa melihat, oh dia lagi kecewa. Nah, kamu lagi merasakan apa? Aduh mama, ini temanku nih lagi bicara yang nggak baik tentang aku. Oh ya, apa yang dia katakan tentang kamu? Wah dia begini, begini, begini. Iya. Oke, perasaan kamu apa yang kamu rasakan? Nah, di sini tadi identitas ya, mencari identitas dari emosi itu. Emosi apa sih yang dia miliki? Marah, kecewa, ya. Ini semua kita coba. Aku marah mas sama dia, aku kecewa, aku baik sama dia, tapi dia nggak seperti itu sama aku ternyata. Nah, ini kita berikan kesempatan kepada anak untuk menyampaikan itu semua perasaan dia, ya. Kemudian kenapa ini dia anggap tidak adil, ya. Harusnya kalau ada masalah dia kan nggak seperti itu, harusnya dia kepada aku dan membicarakan ini. Itu semua dibahas ya, tanpa kita menggunakan emosi, tanpa kita judgmental ya, menghakimi temannya atau menghakimi dia. Kamu gitu aja kok marah sih, kamu kayak gitu aja kok kecewa sih, udah aja kamu tinggalkan dia. Wah ini kan menghakimi ya, yang kayak gini ini bisa menghasilkan anak yang percuma deh ngomong sama mama, akhirnya aku juga yang salah ya. Tetapi ketika kita membantu anak untuk memahami, oke kamu marah nak, oke kamu kecewa nak. So, kamu udah menyampaikan ke mama perasaan kamu, apa yang terjadi, terus kamu mau apa? Nah, ini semua adalah perhatian orang tua, empati orang tua, ada waktu orang tua kepada anak itu dibiarkan untuk melepaskan. Dengan dia mampu menyampaikan itu semua, ada rasa plong. Dan dia kita ajak untuk mencari jalan keluar. Kamu mau apa? Mama, aku masih bingung apa. Oke, iya. Aku mau nanti kalau udah bisa tenang deh aku mau ngomong sama dia. Oke, jadi kamu mau ngomong sama dia. Oke. Kamu mau ngomong apa? Nanti kita ini ya, kita omongin lagi ya, Nak ya. Gitu. Nah, ini semua kita tanpa harus tadi judgmental, tanpa harus mendikte dia, tapi mengajak dia untuk berpikir, merasakan, ya, dan juga memplanning, membuat rencana untuk dia mau ngapain nih sesudah ini. Maka semua ini akan membangun karakter anak itu untuk menjadi objektif, untuk menilai aku nih layak nggak sih untuk marah, seberapa besar sih kesalahan temanku itu, ya. Nah ini semuanya dengan berbicara kepada anak.
Ya, ini menjadi jelas pada anak. Anak mampu untuk melihat, oh sebenarnya dia nggak salah-salah amat sih, dia salah terima aja. Ini karena ada komunikasi dengan kita. Nah, pendampingan ini Afri ya dengan empati, dengan pemahaman dia, kemudian tadi mengizinkan dia untuk marah dan kecewa ya, tanpa mendikte ya, kamu harus ini, tapi mengajak dia berpikir, oke, kamu mau apa? Kira-kira dia salahnya di mana dan sebagainya. Nah, kemudian kita juga perlu memahami anak ya. Oke, mama paham sekarang kenapa kamu kecewa sama dia. Mama paham kamu kenapa marah pada dia. Ya, nah ini semuanya akan membuat anak menjadi tentram, ya tenang bahwa aku diperhatikan, ya, aku disayang, ya, dan aku didukung sama orang tuaku. Nah, ini semua ketika terus-menerus dialami oleh anak ya, orang tua tidak mudah marah-marah ya, orang tua tenang, selalu berempati, selalu optimis, pasti ada jalan keluarnya nak. Maka respon-respon inilah yang akan membangun ketangguhan pada anak. Pasti ada jalan keluar. Oh kayaknya aku ini marah-marah tapi aku belum tahu persis nih kenapa sih dia kayak gitu. Nah ini semua menjadikan anak ini mampu menjadi objektif dan mampu melihat bahwa jangan-jangan masih ada hal yang aku nggak pahami tentang orang lain. Nah, atmosfer ini ketika mampu dibangun oleh tidak hanya mama tapi juga papa, ya, papa yang tidak marah-marah pada anak, papa yang tidak marah-marah pada mama, ya sedikit-sedikit marah, maka ini semua akan membangkitkan kasih sayang pada anak, dukungan yang besar pada anak, dan aku yakin yang seperti ini akan membangun optimisme pada anak. Jadi bahwa ada masalah, aku bisa menyelesaikan dengan baik. Kemudian dia juga akan mampu untuk menang-menang, ya, mencari jalan keluar yang menang-menang dengan orang lain. Oke, temanku bilang aku seperti ini, tapi sebenarnya apa sih yang jadi masalah dia? Ya, kira-kira jangan-jangan dia melihat aku seperti apa. Nah, ini dengan jalan keluar berbicara satu sama lain, ya, menenangkan dirinya, meregulasi emosinya, maka dia akan mampu untuk bisa mengkoneksikan dirinya dengan yang dianggap masalah tadi, si teman. So, insya Allah ayah bunda ini akan bisa saling membantu meregulasi emosi anak, dan ini juga ada apa ya, kalau mau boleh bilang resep juga untuk kedua orang tua ya, agar mampu terus membangkitkan karakter baik pada anak seperti ini, meregulasi emosinya dengan baik. Maka saran saya kalau konflik di antara dua orang tua jangan di depan anak gitu ya. Karena ini akan memperlihatkan bahwa aduh mama papaku kayak begini. Jadi kalau ada aku dengan temanku juga boleh kayak begini. Nah, yang kayak gini sebetulnya contoh untuk ketidakmampuan orang tua meregulasi emosi juga. Jadi mau nggak mau atmosfer dalam rumah itu adalah atmosfer yang saling berbicara apabila ada masalah. Jadi itu sih Afri, ada empati dalam mendengarkan, ya, kemudian mengklarifikasi apa sih yang dia rasakan, ya, kemudian memvalidasi, ya, oke perasaanmu kayak gini, mama mengerti, ya, terus apa yang mau kamu lakukan, ya, dan sebagainya. Ini semuanya insya Allah membangkitkan anak-anak untuk berpikir jauh, ya, tenang, ya, dan semua masalah pasti ada selesainya, ya, dan ini akan membuat dia akan mau marah-marah, mau kecewa, mau apa, oke aku mau tenang dulu ya, pasti nanti ada jalan keluar. Itu Afri. Ya, Mbak Dina terima kasih. Bincang Sajua, menumbuhkan karakter dan kebajikan, cerdas bermedia untuk kebaikan dengan menghadirkan narasumber inspiratif. Kini kami hadir menemani Anda. Setiap minggu hanya di kanal YouTube Yayasan Sajua. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya ya.